Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Syafarani Kaista dari kelas S4 104. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SQLite. Apa sih SQLite itu? SQLite adalah sistem manajemen basis data relasional yang bisa berupa database. Nah, database yang ada di SQLite ini sifatnya ringan dan biasa ditemui di sistem operasi atau OS Android. SQLite dapat digunakan juga untuk proses caching serta dapat menyediakan data yang diambil dari cloud. Nah, langsung saja kita ke studi kasusnya. Jadi, studi kasusnya ini kita akan membuat aplikasi untuk menuliskan artikel yang datanya diolah menggunakan fitur pada SQLite. Nah, contoh tampilannya yang pertama ada page home-nya. Nah, di sini ada dua tombol yaitu article list dan create article. Nah, kalau misalkan si create artikelnya ini diklik, maka kita akan tampil ke halaman untuk membuat artikel. Di sini ada activity create artikel. Nah, yang ditulis data yang kita perlukan itu ada title, artikel, isi artikel, dan author atau pembuat artikelnya. Nah, lalu ketika di post, nanti kita akan balik lagi ke sini. Ketika lihat artikel listnya, maka akan tampil ke halaman daftar artikel. Nah, di sini kita bisa lihat artikel yang udah dibuat, yang berupa card gitu. Nanti ketika si salah satu cardnya ini diklik, dia akan mengarah ke tampilan halaman detail artikel, activity detail yang berisikan title-nya, terus dia gitu author, terus dia gitu konten artikelnya. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya udah buat codingannya. Di sini judulnya adalah tugas SQLite. Ini projectnya dan yang kedua jadi tutorialnya itu yang pertama kita buat project. Terus yang kedua itu kita buat activity-nya dulu. Yang pertama ada main activity sebagai halaman utamanya, terus yang kedua ada create activity. Create activity itu untuk menambahkan artikel ke SQLite-nya. Terus yang ketiga ada list activity. List activity ini gunanya untuk menampilkan list artikel ke SQLite-nya. Dan yang terakhir ada detail activity. Detail activity ini untuk menampilkan detail dari artikelnya. Nah, selanjutnya kita harus import library-nya dulu. Nah, library yang digunakan akan diimport di Gradle yang app. Nah, ini nama library-nya yaitu implementation material. Nah, si material ini jadi kayak all-in-one-nya library gitu. Jadi semua yang ada di SQLite ini ada di dalam library material ini. Nah, nanti ketika sudah diimplementasikan, sudah di paste di sini, nanti langsung disinkronize saja. Selanjutnya kita ke string XML-nya. Nah, di sini aplikasi name-nya ada SQLite, terus udah gitu title-nya, hint, segala macem. Ini ada artikel list, title home, button, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yang selanjutnya kita membuat tampilan nih si XML-nya. Di close dulu ya. Ini yang pertama nih, ini buat yang di tampilan utamanya. Di sini ada dua tombol. Yaitu artikel list dan create artikel. Terus begitu ada activity detail, nanti akan muncul seperti ini. Salah urutan ya, maksudnya nih. Nah, list artikelnya nanti akan seperti ini. Activity main-nya ini yang utama. Activity detail ini nanti ketika dibuka tampilannya akan seperti ini. Ini artikel list ketika kita sudah membuat artikelnya. Dan activity create yaitu ketika kita akan membuat artikelnya. Di close dulu ya. Nah, selanjutnya itu setelah kita buat SQL-nya, kita
masuk ke database helper, kita akan membuat kelas Java yang bernama database helper. Apa sih database helper itu? Jadi database helper ini sebenarnya fungsinya untuk mempermudah operasi SQLite dengan sistem OP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi semua activity ini yang memerlukan database akan memanggil si database helper ini. Jadi langsung saja di database helper ini, jadi ada nama database-nya dulu nih, sebelumnya public class database dan harus extend SQLite open helper. Nah, nama database-nya ada SQLite.db, terus nama tabelnya adalah artikel table. Lalu versinya 1, terus isi tabelnya ada di kolomnya ada ID, title, artikel, dan author. Lalu di sini kita buat konstruktornya. Nah, konstruktornya ini juga sekalian untuk mengaktifkan si helpernya tersebut. Terus udah gitu kita buat create table yang pertama kali. Jadi create table, terus udah gitu ini buat primary key-nya, ID, tipenya integer, terus kolom title, lalu tipenya teks, artikel teks, author juga teks. Nah, ini auto increment ID-nya. Jadi dia langsung dikasih ID-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ini adalah ketika database version diubah jadi lebih tinggi, ini ketika database version diubah jadi lebih rendah. Lalu ini nih metode untuk menambahkan data. Karena kan kita di sini untuk menambahkan artikelnya. Jadi di sini kita pakai boolean supaya nanti ketika di-input kan dia bisa lihat bakal berhasil atau enggak. Di sini yang dimasukkan title, artikel, sama autornya. Lalu di sini kita manggil database-nya. Lalu ini untuk masing-masing kolomnya value-nya seperti apa. Nah, terus di sini ada metode untuk mengambil data, get all data. Nanti di sini juga ada untuk mengambil data. Nah, di sini get data by ID. Jadi nanti si command SQL-nya itu select from article table di mana ID-nya adalah bla 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 bla. Jadi di select berdasarkan ID-nya. Yang di sini ada untuk merubah data dan menghapus data. Nah, selanjutnya setelah dari database helper kita langsung masih logika di main activity. Jadi di main activity ini sebenarnya cuma untuk intent aja, karena di main activity main XML ini kan cuma ada button untuk article list dan create artikel. Nah, cara untuk manggil di button ya. Jadi ketika kita membuat button nih, misalkan artikel list, nah, lalu kita buat di sini Android on click, lalu kita masukkan nama metodenya, misalkan di sini dibuatnya itu click list. Nah, nanti ketika sudah dibuat, langsung saja kita add enter. Nah, nanti dia akan create metodenya di main activity. Nah, nanti langsung muncul seperti ini, public void click list, lalu dalamnya ada view. Sebenarnya bisa juga dengan cara yang kedua, cuma lebih ribet. Lebih gampangan yang ini. Nah, setelah ini manggil tombolnya. Nah, nanti ketika klik listnya ini, si tombolnya ini diklik, maka akan ada metode seperti ini, yaitu di sini ada intent, yaitu start activity, lalu intent, dan di sini kalau yang klik list akan manggil ke list activity, dan yang kalau misalkan tombol yang create artikelnya diklik, maka akan langsung intent ke create activity-nya. Selanjutnya itu kita membuat logic di create activity. Jadi si create activity ini fungsinya untuk menambahkan si ini artikelnya. Nah, di sini kita tambahin logiknya, lalu kita panggil si database helpernya, karena di sini kita menginputkan data. Lalu di sini kita buat private edit text, title, author, sama
isi artikelnya. Nah, nanti di sini set title itu untuk nanti di atasnya itu ada tulisan create title-nya. Di sini kita akan ke database helper-nya lagi, lalu ini untuk menghubungkan antara Java dan XML-nya. Nah, di sini contoh memanggil tombol yang lain yaitu klik pause. Jadi sama aja sebenarnya ketika tombolnya diklik maka akan muncul file seperti ini dengan cara kita bikin Android on click lalu tulis nama metodenya lalu alt enter create method in create activity.java-nya lalu akan muncul seperti ini. Nah, di dalam metode click pause-nya ini kita ngubah yang tadi ini yang dimasukkan lewat si edit text-nya. Kita get text to string, jadi mengubah dari text ke string untuk si title, author, dan artikelnya. Nah, lalu kita buat permisalan. Kalau misalkan di antara tiga ini ada yang kosong, karena di sini kita pakainya or. Nanti dia akan muncul toast, yaitu isinya mohon isi data secara lengkap. Nah, ketika tiga-tiga telah terisi, dia akan masuk ini insert ya, masuk ke database helper-nya lagi, insert data, lalu diubah lagi get text to string untuk ketiga data tersebut. Nah, lalu ketika si insertnya ini sudah berhasil, karena dia pakai boolean, jadi keluarnya true atau false. Ketika dia sudah berhasil, maka si edit text ini akan kosong kembali, lalu muncul toast, yaitu artikel berhasil ditambahkan. Nah, kalau misalkan nggak berhasil, bakal muncul toast artikel gagal ditambahkan. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat list view-nya dengan menggunakan recycle view. Jadi, recycle view itu merupakan widget salah satu fitur di Android Studio untuk menampilkan data secara lebih fleksibel. Nah, si recycle view ini memerlukan adapter. Nah, untuk adapternya ini untuk mempermudah tampilan datanya. Jadi, si konsepnya itu si recycle view ini memerlukan objek untuk menampilkan datanya. Nah, di sini objek yang akan dibuatnya itu adalah artikel. Nah, si artikel ini itu kita isi dengan title, artikel, dan author, dan sini dimasukin stringnya. Nah, lalu di dalamnya ada setter dan getter untuk keempat nih variabelnya. Nah, ini adalah objek yang digunakan nanti untuk si recycle view-nya. Ketika sudah buat artikelnya, lalu kita akan buat adapter recycle view-nya di list adapter. Nah, yang pertama kita buat list adapter yang extend recycle view adapternya. Lalu kita buat array list, yaitu list adapter itu fungsinya untuk menyimpan data-data yang telah dimasukkan. Jadi fungsi si adapter ini pada si recycle view ini berfungsi untuk mengconvert di dalam adapternya supaya si data-data yang sudah dimasukkan tadi dapat ditampilkan ke dalam data list-nya, itu dalam si recycle view-nya. Ya, selanjutnya kita udah buat list adapternya yang dalamnya ada array list. Lalu kita buat view holder. Jadi si view holder ini untuk men-setting atau mengatur bagian holder yang akan digunakan. Lalu di sini ada view, lalu layout inflator, dan sebagainya. Supaya nanti si view holdernya dapat menampilkan si list-list datanya. Selanjutnya ada bin atau bind mungkin. Nah, jadi si bin ini fungsinya untuk setting data per itemnya. Selanjutnya si view holdernya itu nih di dalam kelas view holder dia extend recycle view holder implements on click listener. Jadi yang kelas ini fungsinya adalah sebagai tampilan card
untuk per artikelnya, yang dimana si card itu bisa diklik. Nah, nanti kalau misalkan diklik itu bakal ada intent ke activity detail. Nah, di sini kita iniin dulu dari XML ke si Java-nya. Terus udah gitu set on click listener. Terus udah gitu nanti nih di sini method ketika diklik. Nah, nanti di sini ada intent dari itu ke detail activity dari si list view-nya itu. Nah, nanti di sini yang di put extra itu adalah ID-nya. Nah, karena si ID-nya itu yang jadi si primary key-nya. Lanjut kita buat logic untuk yang di list activity. Nah, jadi di list activity ini kita fungsinya untuk menampilkan si data-data ini ada si recycle view yang tadi udah dibuat di list adapter, ada database helper, dan di sini ada release untuk menyimpan datanya. Nah, di sini kita set title, lalu find view by ID, nah lalu kita buat new database helpernya. Nah, lanjut di sini get data artikel. Nah, nanti di sini dia pakai kursor untuk menangkap si semua datanya. Nah, ketika si kursornya itu pindah ke selanjutnya, nanti maka akan otomatis si artikelnya ini bakal ngisi di yang selanjutnya dengan ketentuan si ID-nya ada di kolom 0, title-nya di kolom 1, author di kolom 2, dan si artikel kolom 3. Lalu artikel akan ditambahkan. Nah, selanjutnya ini ada yang di detail activity. Nah, detail activity ini kan yang menampilkan detail dari si artikelnya. Sini kita masukin database helper-nya, lalu text view-nya apa-apa saja, title, author, dan artikel. Di sini set title-nya untuk yang di atasnya, lalu masukkan database helper, lalu ini sesuaikan si Java dan si XML-nya, dimanipulasi lah istilah dengan find view by ID. Nah, lalu di sini nih intent yang tadi sudah dilempar, ID-nya akan ditangkap di get in extra, ID-nya di detail activity. Lalu di sini selanjutnya di set text-nya sesuai dengan title yang dikliknya, itu ada title, author, dan artikelnya. Nah, selanjutnya demo aplikasinya. Jadi ketika semuanya sudah jadi, akan tampil seperti berikut ini. Nah, jadi ini tampilannya. Yang pertama, untuk di main activity-nya nih, home article kan, title-nya. Terus udah gitu, ada 2 batas sebagai berikut. Cerita kita mau lihat artikel list-nya dulu. Ini tadi aku udah buat sebelumnya, lalu kita buat lagi nih. Misalkan title-nya halo semuanya. Ini adalah aplikasi untuk menampilkan dengan SQLite. Nah, lalu autornya ditulis misalkan saya. Nah, lalu di post. Ada artikel berhasil ditambahkan. Kita lihat artikel listnya. Ini yang udah pernah saya buat nih. Ya, aku bosan nggak bisa main. Yang artikel pertama nih, artikel kedua. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.